Tanggal 1 Oktober, kesaktian Pancasila atau Soeharto? Perlu digarisbawahi dulu, saya tidak percaya kisruh akhir September hingga awal Oktober tahun 1965 punya dalang tunggal, apalagi kalau itu dituduhkan secara simplistik kepada Pak Harto. Dia tidak punya sumber daya yang cukup buat bikin gempa sesistemik itu. Gempa politik Indonesia pada bulan September hingga Oktober tahun 1965 itu lebih masuk akal dipahami sebagai serangkaian aksi reaksi dari berbagai pihak yang bersaing di level elit Indonesia, yakni Soekarno dengan obsesi pemimpin besar revolusinya, PKI dan Angkatan Darat, yang terbelah ke beberapa kubu juga aslinya. Soekarno kala itu melihat Angkatan Darat di bawah kasta Letjen Yani, menguat oposannya terhadap dirinya, khususnya soal kedekatannya dengan PKI. Padahal Yani sempat jadi anak emas Bung Karno, pun dipromosikannya jadi KSAD pada tahun 1962, dalam skenarionya meminggirkan pejabat lama, yakni Jenderal Nasution. Soekarno khususnya sejak masuk tahun 1960-an, memang lebih dulu tidak menyukai Jenderal Nasution, mantan sekutu politiknya pada sepertiga akhir 1950-an, yang berbuah Soekarno bisa kembali memegang status kepala pemerintahan, lalu Angkatan Darat bisa lebih aktif dalam politik dan kelola banyak aset dari nasionalisasi perusahaan asing. Sejak masuk tahun 1960-an, Nasution sebagai jenderal tersenior, memang dicurigai Soekarno punya niat mengincar kursi presiden. Itulah mengapa, dia pada tahun 1962 tidak jadi dikasih jabatan pangap, sebagaimana diusulkannya dalam reorganisasi ABRI, tapi malah ditendang ke atas jadi Menko Hankam KSAB saja. Sebagai Menko Hankam KSAB, Nasution sejak tahun 1962 tidak punya akses langsung ke pasukan, tidak punya komando real kepada masing-masing angkatan, yang para pemimpinnya sejak tahun 1962 malah diberi kewenangan lebih oleh Soekarno, yakni dinaikkan dari kastaf ke Menteri Panglima yang berkedudukan langsung di bawah Pangti. Siapa Pangti alias Panglima tertinggi ABRI? Ya, Presiden Soekarno tentu saja. ABRI pada tahun 1960-an, awal itu memiliki 4 angkatan, yakni darat, laut, udara, kepolisian, yang cenderung otonom satu sama lain, koordinasi renggang, bahkan seperti didorong Bung Karno agar saling bersaing. Model koordinasi yang renggang pada tahun 1960-an ini sempat menjadi celah kelompok komunis menginfiltrasi semua angkatan, paling tidak membuat banyak perwira dan prajurit bersimpati kepada mereka. Infiltrasi yang kurang lebih mirip dilakukan pula kelompok komunis ke birokrasi pemerintahan serta institusi pendidikan, kampus serta sekolah. PKI pada tahun 1960-an mendapatkan angin, karena pemerintah menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan turunannya, yang membatasi penguasaan lahan sampai 20 hektar. Lahan di atas batasan akan diambil alih negara dan dibagi-bagikan untuk diolah rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria dan agenda land reform tersebut ditunggangi PKI untuk melakukan aksi-aksi sepihak pendudukan lahan. Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Bali menjadi titik-titik yang terbilang terpanas. Dalam aksi-aksi tadi, PKI relatif berhasil memikat simpati kaum miskin yang tertarik memiliki atau mengolah tanah. Namun, dalam aksi-aksi sepihak pendudukan tanah itu, ya PKI akhirnya bergesekan dengan kelompok-kelompok lama pemilik pemegang penguasaan lahan luas, yakni para ningrat lama, para kiai dan militer. Jadilah PKI musuh bersama banyak pihak pada tahun 1960-an. Nah, saya melompat saja ke sosok Soeharto dalam kondisi sosial politik pra-September sampai Oktober tahun 1965. Banyak pihak di level elit Indonesia agaknya memandangnya sebagai tentara tulen, yang tak akan tertarik main politik, pun mereka ragukan cukup mahir bermain politik. Pandangan demikian tentang Soeharto, agaknya dipunyai mulai dari Nasution, Yani, Soekarno, Hamengkubuwono ke-9, hingga Adam Malik. Sosok-sosok yang lebih terdidik plus pada cas-cis-cus bahasa asing ini, agaknya tak seberapa memperhitungkan Soeharto yang cuma bersekolah formal sampai SMP. Itulah mengapa, masing-masing tokoh yang pernah menjadi atasan maupun mitra kerja Soeharto sepanjang tahun 1960-an itu, malah terbilang memberi jalan bagi gulir dan pendakian karir Soeharto sepanjang tahun 1960-an. Jenderal Nasution itu pada tahun 1959,
memilih tak melakukan langkah hukum lebih lanjut tentang kasus barter di Jawa Tengah. Ada tidaknya keterlibatan Soeharto saat jabat Panglima Teritorial, salah tidaknya, akhirnya ia tidak pernah jelas. Dia malah beri kesempatan kursus Sesko. Nasution agaknya malah cukup pede, bahwa dia bisa menarik keuntungan dengan tetap memberi jalan, dan bahkan mempromosikan karir seorang perwira senior semacam Soeharto di militer.